Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, hari ini kita masuk ke dalam materi pertama kita, yaitu adalah materi virus. Nah, ada yang tahu nggak nih tentang virus seperti apa? Nah, virus. Oke, kita sudah mengalami masa di mana kita semua belajar dari rumah, bekerja di rumah, yaitu kita terjangkit oleh virus atau disebut dengan coronavirus. Nah, apa sih coronavirus itu? Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas hingga menyebabkan kematian. Nah, karena penyakit ini kita pengen tahu nih, apa saja sih yang tergolong terdapat coronavirus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, apa sih tujuannya? Pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus, peranan virus, dan menciptakan solusi terhadap penyebaran virus sehingga virus itu tidak tertular lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah, nah, siapa sih yang pertama kali menemukan virus? Nah, ternyata sejarah atau virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada penelitiannya. Nah, beliau menemukan bintik-bintik atau bercak hitam pada tembakau. Nah, kok ada sini tembakau ini ada bintik-bintiknya sehingga benda seperti apa? Nah, kemudian dia melakukan penelitian di bawah mikroskop. Nah, dengan percobaannya, pertama tembakau yang mati, kemudian dibuat ekstrak menjadi halus. Setelah membuat ekstrak, dihaluskan, dia masukkan ke dalam botol spray atau botol semprot, disemprotkanlah dia ke dalam tumbuhan yang sebenarnya sehat, tidak terjadi virus. Kemudian ternyata tumbuhan yang setelah kita semprotkan itu mengalami kematian atau terjangkit virus atau kita sebut dengan tobacco virus atau virus yang menyerang pada tumbuhan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah ciri-ciri virus. Pertama, virus itu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua berukuran 20 sampai dengan 300 mikron. Yang ketiga memiliki salah satu macam asam nukleat yang kita sebut DNA atau RNA. Kemudian yang keempat berupa habul atau berkristal. Jadi virus itu ketika di udara dia mengalami kristalisasi. 5. Bentuknya beragam. Salah satunya ada antara lain ada yang bentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang keenam tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid atau disebut protein. Ada juga jenis virus yang lain. Nah, ini bentuk virus yang lain. Atau kita sebut dengan coronavirus bentuknya seperti ini ya. Anak-anak, nah kita lihat di sini di tengahnya ada DNA atau RNA. Dia diselubungi oleh kapsid atau diselubungi oleh asam nukleat dan protein. Ini yang menyebabkan virus itu kebal. Ini ada satu lagi ciri-ciri virus atau bentuk-bentuk virus. Nah, di sini kita bisa lihat ada kepala kapsidnya. Nah, ini dia. Kemudian ada kepala kapsid, kemudian ada batang virus, kemudian ada ini kaki atau disebut dengan selubung ekor. Nah, ada jalur penusuk untuk menusukkan asam nukleatnya DNA atau RNA. Selanjutnya, ini adalah salah satu jenis virus atau kita sebut dengan bakteriofag. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Virus pemakan bakteri atau dia nempel di sel inang bakteri yang ditemukan oleh Friedrichs dan Felix. Bakteriofag menyebabkan sel bakterinya pecah. Itu nanti masuk ke dalam siklus reproduksi virus. Nah, siklus reproduksi virus itu, cara hidup reproduksi virus itu ternyata ada berbagai macam. Pertama ada daur litik dan lysogenik. Reproduksi virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Nah, ada 5 tahapannya. Pertama ada absorpsi, yang kedua penetrasi, ada sintesis, ada pematangan, dan terakhir ada lisis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada daur litik dan daur lysogenik. Pertama-tama virus menempel pada sel inang. Ya, setelah menempel pada sel inang, kemudian DNA virus ini masuk ke dalam si DNA bakteriofag. Setelah dalam bakteriofag ini disisipkan pada kromosom sel bakteri, kemudian kromosom yang telah tersisipi bakteriofag menggandakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel.
Yang ketiga, di sini pada siklus jarang terjadi bakteriofag dapat memisahkan diri dari kromosom atau sel bakteri untuk memasukkan siklus litik. Nah, ini adalah satu siklus ya. Kemudian ada lagi siklus yang kedua. Setelah tadi kemudian menempel pada siklus ini daur litiknya, kemudian sel bakterinya itu masuk ke dalam perakitan. Tahapan tahapan pelekatan fag melekat pada satuan bakteri. Yang kedua, tahapan penetrasi DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah nanti sudah mereplikasi, sudah masuk ke dalam sini, kemudian ada lagi namanya tahapan perakitan. Setelah selesai tahapan perakitan, kemudian masuknya lagi ke dalam, akhirnya sel si virusnya itu pecah dan akhirnya menyebar dan menginjeksi semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini adalah contohnya peranan virus dalam kehidupan. Ini yang menyebabkan tumbuhan menjadi bintik-bintik hitam, ada salah satunya ini. Ya, virus alfa dengan virus tulip yang ada di kol, tanaman kol. Kemudian apakah virus menyerang tubuh manusia? Ya. Salah satunya apa? Ada yang menyebabkan hepatitis, ada herpes, polio, atau campak, dan salah satunya ada influenza atau kita sebut dengan coronavirus. Nah, kemudian virus juga ternyata menjangkit pada hewan. Salah satunya adalah kita sebut sekarang rabies, ada polima atau disebut, ada juga yang disebut dengan cacar unggas. Seperti itu. Nah, bagaimana pencegahannya? Salah satu pencegahan virus adalah dengan cara vaksinasi atau dibuat patogen. Vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan atau bahan kimia atau pemasangan. Vaksin berasal dari senyawa patogenetik atau mikroorganisme yang dibuat oleh tidak aktif. Seperti itu ya hari ini materi virusnya. Untuk melanjutkan lagi, nanti kita akan latihan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang materi virus, sekarang kita masuk ke dalam kuis atau latihan soal ya, untuk menguji kompetensi anak-anak sekalian. Yang pertama adalah virus yang berbentuk huruf T, virus yang memiliki sampul atau selubung, virus yang berbentuk bulat, itu disebut apa? Berapakah sih diameter tubuh virus, berapa ukuran tubuh virus, dan apa fungsi dari DNA dan RNA. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apa Ibu ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.